Selamat pagi. Ini saya memberi informasi. Saya merekam surat ketika saya dipromosikan sebagai asisten salah supervisor 2009 karena perusahaan yang melihat kinerja saya ketika saya memberikan kontribusi buat perusahaan. Oke, ini sebagai referensi saja, jadi bukan merasa untuk bangga atau sombong, tapi ini buat referensi. Teman-teman yang sebagai sales, jangan putus harapan. Saya yakin Anda bisa naik jabatan, dan saya yakin ketika Anda kerja jujur, rezeki Anda datang tepat pada waktunya. Ini sebagai referensi. Oke, nanti kita lanjut hari ini pembahasan kita. Terima kasih, guys. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Kalian sehat-sehat walafiat hari ini ya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton channel saya di Indra 64 dan juga sudah mendukung dan subscribe di channel saya Indra 64. Jangan skip dulu supaya Anda tidak miskomunikasi cara pembahasannya. Bukan masalah quantity saya didukung subscriber yang banyak, tetapi saya berbicara tentang kualitas pembahasan bagaimana saya menjalani dalam dunia sales pekerjaan saya. Oke, tadi Anda mungkin bisa melihat beberapa surat referensi saya dalam dunia pengalaman kerja saya. Kadang-kadang kita mendapatkan informasi, ya, kita dapat bekerja. Maaf, sebentar saya kasih contoh. Misalnya contoh, terkadang kita sudah sebagai sales motoris, kita sudah kerjanya jujur, sudah kerja keras, dan manajernya tidak terima ketika efektifnya kecil. Nah, maka dari itu beberapa sales melakukan hal-hal yang di luar prosedur perusahaan. Dan pertanyaannya katanya adalah bagaimana ketika pembahasan saya adalah apa yang diinginkan perusahaan itu di bawah standar yang diinginkan. Saya berbicara bagaimana teman-teman sebagai sales sudah melakukan yang terbaik atau belum terbaik di mata perusahaan. Menurut teman-teman, mungkin Anda bekerja jujur, Anda sudah bekerja keras, Anda mungkin sudah melakukan hal-hal yang dilakukan di standar operasional perusahaan. Mungkin bisa jadi Anda sudah berupaya untuk melakukan pekerjaan sebagai sales, apapun itu, sales motoris, sales taking order. Pertanyaan saya, teman-teman pernah nggak cek data? Kalau Anda siapkan data, saya yakin manajemen tidak akan marah ketika akan melakukan pekerjaan tentunya di bawah standar operasional perusahaan. Apa yang diinginkan perusahaan? Contoh, Anda sudah siapkan data pelanggan Anda berapa hari ini? Oke. Anda sudah tahu stok Anda bawa berapa stok pelanggan? Oke, stok. Anda sudah tahu rute dalam perjalanan ke pelanggan. Anda sudah tahu yang mana pelanggan Anda yang yang sering order. Anda sudah tahu jarak tempuh, ya, jarak tempuh dalam perjalanan. Bagaimana? Sebagai sales kita harus mengatur. Atau sales canvasser berarti kan ada sopir. Sales motoris berarti bawa sendiri. Sales taking order berarti kan sudah memiliki kendaraan sendiri, kayak motor sepertinya, seperti itu. Seharusnya pertama, teman-teman yang tadi yang saya sebutkan, Anda sudah harus tahu, ya, pelanggan yang sering order itu tipe apa? Rute. Berbicara rute itu harusnya efisien, memotong waktu supaya kita apa yang dikasihkan perusahaan mungkin 30 atau 40 pelanggan, kita mencapai maksimal kunjungannya. Jadi tidak ada alasan kalau teman-teman maaf kata, mohon maaf kalau saya salah. Kalau teman-teman istirahatnya makan siang jam 12, tentunya jam 1 teman-teman 1 jam istirahat. Ya, maaf kata, mohon maaf. Ada beberapa hal
pasar atau pinggiran toko itu ramainya, kita harus tahu jam berapa. Ada beberapa hal mungkin di kota besar atau di daerah yang lain, jam berapa macetnya, jam berapa longgarnya dalam perjalanan. Jadi kita harus mengetahui itu. Dan apakah kita sudah meneliti stok-stok yang di toko itu? Kita bicara item mie. Mie itu berapa item? Teman-teman mungkin udah tahu. Atau produk yang lainnya. Ada yang kurang? Apakah ada yang kurang rasa? Ada yang kurang rasa? Harusnya ketika barang itu kosong, Bapak Ibu, teman-teman sebenarnya bisa mendapatkan order, menawarkan produk kepada pelanggan. Kalau mau bicara tentang standar operasional perusahaan, berbicara tentang bagaimana maksimal. Oke. Nah, saya berbicara seperti ini kenapa? Karena kadang-kadang kita harus cek kita sudah maksimal atau belum. Nah, data itulah yang kita berikan kepada atasan kita, manajemen kita, bahwa saya sudah melakukan maksimal. Dan jangan lupa, zaman saya di tahun 95 itu kalau kedatang kunjungan ke toko itu harus ada stempel toko. Kalau Anda tidak bisa stempel toko itu berarti Anda tidak kunjungan. Sekarang smartphone dengan teknologi canggih, kalian foto saja. Foto bisa beberapa kali. Tetapi kalau datang ke toko itu kita harus minta paraf, stempel dan paraf bahwa kita sudah berkunjung ke toko tersebut. Nah, ini perbedaannya. Nah, jadi buat teman-teman yang jangan merasa menyerah ketika kalian sudah bekerja dengan jujur, bekerja dengan keras, bekerja dengan sebuah kemampuan, tetapi manajemen, atasan kita atau supervisor, manajer atau marah. Pertanyaan saya, kita cek. Saya bekerja tidak begitu lama, saya mendapatkan promosi. Makanya tadi teman-teman bisa lihat saya dipromosikan sebagai asisten supervisor. Kenapa? Karena supervisornya berkali-kali katanya sudah datang ke sebuah minimarket, tentunya di bahan bangunan. Dan mereka karyawan yang supervisornya merasa, saya sudah datang beberapa kali, saya sudah telepon, saya sudah mungkin saya tidak tahu caranya dia bekerja. Apakah cara kerja dia salah? Tidak. Cara kerja saya benar? Tidak juga. Tetapi kita harus mengetahui bagaimana caranya kita pendekatan kepada konsumen. Nah, waktu itu tantangan saya adalah ketika pemilik owner perusahaan dia ingin produknya ada suatu minimarket. Nah, dari hal itulah saya memfollow up. Saya bertanya siapa purchasingnya, saya datang dan saya follow up. Proses itu tidak langsung dia order, tapi itu butuh waktu proses. Dengan harga yang berapa, kualitasnya seperti apa, dan diskonnya berapa. Nah, saya laporlah kepada manajemen saya, tentunya kepada owner. Kebanggaan seorang pengusaha, mungkin owner pemilik perusahaan, adalah ketika produknya berada dalam suatu minimarket, itu adalah suatu merasa ada bahwa di seluruh cabang bahwa produk dia ada stok dalam supermarket tersebut. Nah, dengan follow up dan saya tetap kunjungan dan saya komunikasi yang lancar, dan bagaimana caranya perusahaan saya, produk saya ada di situ, ada orderan, dan dengan sistem tentunya manajemen sudah mengerti ketika produknya laku, tentunya bagaimana kita menarik minimarket atau maksudnya pelanggan kita supaya mengambil produk barang kita. Nah, dan di situ saya tetap follow up, saya ketemu dengan purchasing saya, dengan karyawannya, saya ngobrol, dan saya kebetulan masih dalam satu daerah. Nah, terkadang apa yang kita lakukan mungkin sudah benar, sudah bisa,
sudah pas, sudah jujur, sudah kerja keras. Tetapi terkadang kita lupa bahwa kita tidak mengetahui pelanggan kita itu karakteristiknya seperti apa. Nah, ketika saya mengetahui pelanggan saya adalah, bahasa saya adalah daerahnya mungkin sama, atau satu daerah, satu kampung. Nah, dari situlah saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Nah, ketika perkenalan itu saya lakukan tentunya dengan silaturahmi, saya membawa oleh-oleh, dan itu merasa berkah. Mungkin ada sedikit persahabatan buat beliau, karena mungkin rumahnya jauh, saya sedikit oleh-oleh saya memberikan kepada beliau. Nah, dari situlah saya merasa kenapa, pertama, bukan masalah produk saya diterima, bukan, tetapi orangnya, personnya, salesnya diterima dulu oleh pemilik toko, oleh pelanggan, oleh yang bekerja dalam suatu perusahaan, di mana bahasa saya adalah mungkin karyawan minimarket tersebut, atau purchasingnya, atau manajer. Jadi kitanya yang diterima dulu oleh mereka. Dan tentunya ketika mereka ambil barang kita, berarti kan mereka memberi keuntungan dalam bentuk perusahaan. Nah, permasalahannya adalah apakah kalian sudah maksimal bekerja sebagai sales? Saya tidak bicara saya sudah maksimal dulunya. Dulunya saya sebagai sales, ya, sales kanvas, ya, sales vacuum cleaner, sales keramik. Dan kenapa ketika saya mendapatkan promosi, ini ada laminating, maaf, surat ini membuktikan bahwa saya pernah dipromosikan sebagai sales supervisor. Nanti teman-teman bisa lihat di situ, saya sudah rekam. Jadi bukan masalah kebanggaan saya dipromosikan, tetapi bagaimana kita bekerja sesuai dengan aturan perusahaan, dan bagaimana kita belajar terus dalam dunia sales, dalam arti kata kita sesuai dengan SOP perusahaan, dan kita perbarui, maksimalkan sumber daya manusia kita. Nah, dari hal itulah saya merasa ternyata apa yang kita pikirkan, ternyata apa yang kita katakan bahwa kita sudah maksimal bekerja, kita sudah berkunjung kepada toko, kita sudah menawarkan pada toko semua produk-produknya. Kalau saya kasih saran, tips, sudahkah kalian maksimal dalam dunia kerja sebagai sales? Saya memberi kasih masukan, lebih baik kita cek introspeksi diri kita, karena hari ini kita sambil berjalan dengan waktu kita mencari pengalaman kerja. Untuk kalau teman-teman mungkin saya sudah bosan, saya mau berhenti, kalau saya bilang jangan, ada waktunya ketika Anda pindah tempat kerja yang baru. Tetapi tetaplah semangat, jangan merasa capek, jangan merasa rutinitas, tetapi perdayakanlah sumber daya manusia kalian, baik membaca, belajar terus. Mungkin atasan kalian tidak mau ngajar kalian, mungkin sales taking order atau senior tidak mau ngajarkan sebagai sales, tetapi belajarlah. Belajar terus kepada orang yang di senior, yang produk-produk yang lain, bertemanlah kepada orang lain, dan jangan lupa membaca buku, karena itu intinya ketika Anda mendapat inspirasi. Saya banyak membaca buku dalam hal dunia sales dan hal dunia marketing, dan saya banyak bergaul kepada orang-orang yang senior. Oke teman-teman, saya pikir seperti itu hari ini, bagaimana kita bekerja maksimal dalam dunia sales. Jadi jangan berpikir sempit. Kiranya ini sangat membantu, dan mohon maaf bukan saya merasa hebat memberikan sharing seperti ini, tetapi ini kiranya sangat membantu buat teman-teman. Oke, jangan lupa dukung terus, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah menonton channel saya. Kiranya kalian diberkahi dan diberikan kesehatan, dan diberikan cukup sesuai apa yang kalian butuhkan, dan kiranya rezeki kalian diberikan sesuai apa yang kalian inginkan. Oke, terima kasih. Salam 1, 2, 3. Yes.